Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kedua di mata kuliah praktikum pengantar basis data. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai Data Definition Language atau DDL. Sebelum kita berlanjut ke inti dari DDL, berikut merupakan pengenalan MySQL. MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi atau yang biasa kita kenal Relational Database Management System atau RDBMS. MySQL ini dikembangkan sekitar tahun 1994 oleh sebuah perusahaan pengembang software dan konsultan database bernama MySQL AB yang berada di Swedia. Tujuan awal dari dikembangkannya MySQL ini yaitu untuk mengembangkan aplikasi berbasis web pada klien. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, MySQL sekarang menjadi database yang paling banyak digunakan dalam platform web. Bagaimana format perintah di MySQL? Yang pertama, setiap perintah harus diakhiri dengan titik koma, kecuali untuk perintah tertentu, misal untuk keluar yaitu menggunakan quit. Yang berikutnya, setiap perintah akan disimpan dalam buffer atau memori sementara untuk menyimpan histori perintah-perintah yang pernah diberikan. Perintah dapat berupa perintah SQL ataupun perintah khusus yang ada pada MySQL. Perintah-perintah dalam lingkungan MySQL tidak menerapkan aturan case sensitif, tetapi case insensitif atau perintah bisa dituliskan dalam huruf besar ataupun huruf kecil, dianggapnya sama. Aturan case sensitif diterapkan pada penamaan objek-objek dalam database, seperti nama database atau nama tabel. Namun, aturan ini biasanya hanya dalam lingkungan Unix atau Linux. Kebahasan selanjutnya yaitu Data Definition Language atau DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan kelompok perintah yang fungsinya untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Jika diibaratkan, DDL ini seperti wadah atau strukturnya dari database. Kelompok DDL ini antara lain perintahnya create, alter, dan drop. Kita akan bahas masing-masing di slide berikutnya. Membuat database atau create, sintaksnya yaitu create database dan nama databasenya apa, kemudian diakhiri dengan titik koma. Di sini ketentuannya, nama database tidak boleh mengandung spasi dan tidak boleh memiliki nama yang sama antar database. Contohnya, create database CV_sejahtera, titik koma. Kalau berhasil, maka nanti di dalam CMD kita, dalam database-nya akan terlihat query OK. Dan untuk menampilkan daftar nama database yang ada pada MySQL, kita gunakan perintah show databases. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nanti akan tampil daftar-daftar database yang pernah kita buat. Sebelum membuat suatu tabel, terlebih dahulu harus memilih salah satu database sebagai database yang akan aktif untuk digunakan menyimpan tabel-tabel. Berikut ini merupakan perintah untuk menggunakan database dengan nama CV Sejahtera. Maka perintah yang digunakan adalah use spasi CV Sejahtera titik koma. Nanti kalau berhasil akan keluar notifikasi database change. Yang berikutnya yaitu menghapus database. Jika database-nya sudah tidak dipergunakan, pengguna bisa melakukan penghapusan database itu dengan menggunakan sintaks drop database, nama database-nya apa, dan diakhiri dengan titik koma. Berikut ini contohnya untuk menghapus database dengan nama CV Sejahtera ya. Jadi di sini drop database CV Sejahtera titik koma.
Kemudian membuat tabel. Membuat tabel ini juga termasuk ke dalam DDL. Sintaksnya, create table, nama table, kemudian dalam kurung field 1 itu apa, tipe datanya apa, dipisahkan dengan koma, field 2 itu apa, tipe datanya itu apa, dan seterusnya. Kalau sudah fieldnya tertulis semua, kurung tutup dan titik koma. Berikut ada ketentuan dalam penamaan tabel. Yang pertama, nama tabel tidak boleh mengandung spasi. Ini hampir mirip dengan ketentuan penamaan database ya, tidak boleh mengandung spasi. Kemudian field 1 dan tipe data 1 merupakan nama kolom pertama, field 1 itu nama kolom pertamanya, dan tipe data 1 itu adalah tipe data untuk kolom pertama. Jika ingin membuat tabel dengan kolom lebih dari satu, maka setelah pendefinisian tipe data sebelumnya, kita berikan tanda koma. Berikut contohnya, perintah untuk membuat tabel dengan nama barang. Create table barang, dalam kurung KD barang, char 3 primary key, nama barang varchar 20, satuan varchar 10, harga INT kurung tutup, INT 11 kurung tutup titik koma. Kalau berhasil maka akan muncul query OK. Untuk menampilkan daftar nama tabel yang sudah ada pada database, ini juga bisa digunakan untuk mengecek apakah tabel kita betul-betul sudah tersimpan di dalam database. Nah, ini kita menggunakan show tables ya. Show tables ini akan menampilkan database-database yang sedang aktif dalam show tables ini akan menampilkan tabel-tabel yang sedang aktif dalam database. Ya, ini show tables. Karena tadi di dalam database CV Sejahtera baru hanya satu yang kita buat, yaitu tabel barang, maka yang di sini muncul adalah hanya tabel barang. Yang berikutnya adalah menampilkan atribut tabel. Sintaksnya adalah DESC spasi nama tabel diakhiri dengan titik koma. Fungsinya untuk menampilkan deskripsi tabel barang, deskripsi dari suatu tabel. Ini contohnya untuk menampilkan deskripsi tabel barang, yaitu sintaksnya DESC barang titik koma. Nanti akan tampil di sini beberapa kolom, antara lain fieldnya itu apa namanya, kemudian tipe datanya apa, dan di sini ada kolom null untuk menunjukkan bahwa apakah suatu field itu diperbolehkan diisi dengan null atau harus diisi gitu ya, diperbolehkan dilewat, tidak diisi atau harus diisi. Jika nullnya di sini no, berarti tidak boleh pengguna tidak mengisi kode barang contohnya ya. Tapi kalau nullnya ini yes, berarti boleh dikosongkan. Kemudian keterangan apakah dia primary key atau bukan, nilai default jika ada, dan ekstra. Yang berikutnya adalah menghapus tabel. Sintaks untuk menghapus tabel ini hampir mirip dengan database, tapi bedanya di sini keywordnya adalah tabel. Drop table, nama tabelnya apa, titik koma. Tadi ya, yang berikutnya adalah mendefinisikan null atau not null. Nah, tadi kalau kita memang tidak mengizinkan penggunanya untuk men-skip memasukkan data dalam suatu field, maka kita pilih not null. Sehingga nanti kalau di DESC table, maka akan muncul nullnya itu no ya, jadi not null. Nah, ini caranya adalah kita definisikan setelah mendefinisikan tipe data. Jadi di sini contohnya create table, nama tabelnya itu apa, dalam kurung field 1, tipe data 1, di sini beri keterangan not null jika memang kita tidak mengizinkan untuk pengguna mengosongkan field tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mendefinisikan primary key atau kunci tamu pada tabel. Di sini ada 3 cara untuk mendefinisikan primary key. Yang pertama adalah contohnya create table, nama table, field 1, tipe data 1, not null primary key, field 2, tipe data 2, kurung tutup, dan titik koma.
Nah, di sini maksudnya kita beri dia tanda primary key pada saat kita membuat tabel. Atau kita juga bisa menggunakan cara lain. Sebetulnya ini sama-sama pembuatan primary key-nya pada saat membuat tabel langsung. Tapi yang tadi statement definisi primary key itu ada setelah tipe data atau ada setelah di sini tipe data 1 not 0. Nah, yang di cara kedua ini kita tuliskan dulu semua field-nya dan tipe datanya, kemudian sebelum diakhiri statement-nya kita di sini beri keyword primary key, terus field mana yang akan kita beri primary key. Contohnya field 1 yang akan menjadi primary key. Atau kalau tidak dengan dua cara ini, misal kita membuat tabel, kemudian kita lupa pada saat pembuatan tabel, kita lupa untuk mendefinisikan mana yang jadi primary key. Sehingga kita bisa menggunakan alter table, nama table, add constraint, nama constraint-nya itu apa, kemudian primary key, dan nama field atau nama kolomnya apa, diakhiri dengan titik koma. Yang berikutnya adalah menghapus primary key pada tabel. Jika cara satu ini, jika primary key-nya dibuat dengan menggunakan alter tabel yang tadi. Maka untuk menghapusnya, kita menggunakan perintah alter table, nama table, drop constraint, nama constraint-nya itu apa? Titik koma. Jadi teman-teman ketika kita mendefinisikan primary key dengan cara alter, tadi kan diminta untuk menuliskan nama constraint-nya ya. Ini memang namanya bebas. Tapi teman-teman tidak boleh lupa karena kalau suatu saat mau dihapus, maka teman-teman harus menyebutkan nama constraint-nya lagi pada saat alter table drop constraint. Nah, untuk cara yang kedua, jika primary key-nya dibuat melalui create table, maka kita menggunakan perintah alter table, nama table, drop primary key, titik koma. Bagaimana jika kita ingin menambah kolom baru pada tabel? Di sini sintaksnya adalah alter table, nama table, add, field baru tipenya itu apa. Nama tabel ini adalah nama tabel yang akan ditambah field-nya. Field baru adalah nama kolom yang akan ditambahkan. Dan tipe adalah tipe data dari kolom yang akan ditambahkan. Berikut ini contoh perintah untuk menambah kolom keterangan dengan tipe data varchar 25. Ini misalkan kita akan menambahkan kolom keterangan pada tabel jenis film. Di sini sintaksnya alter table jenis film, add keterangan varchar 25. Nah, teman-teman jika ingin melakukan pengaturan, misalkan field yang ditambahkan tadi kita ingin simpan di awal, maka kita tinggal menambahkan sintaks first ya di sini. Jadi nanti misalkan kita menambahkan satu kolom kode yang tipenya char 5, maka sintaksnya alter table pelanggan add kolom kode char 5 first. Nanti kode ini akan otomatis disimpan sebagai kolom pertama. Dan untuk menyisipkan field setelah field tertentu, kita tambahkan sintaks after. Jadi contohnya alter table pelanggan add kolom font char 5 after alamat. Artinya nanti kolom font ini akan disisipkan setelah field alamat. Nah, default-nya ketika teman-teman tidak menuliskan dia first atau after, default-nya ketika kita menambahkan field baru itu akan disimpan di akhir atau di posisi akhir dalam tabel begitu ya, kolom-kolomnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah tipe data atau lebar kolom pada tabel? Di sini teman-teman bisa menggunakan sintaks alter table, nama tabelnya apa, modify kolom, field, dan tipe. Nama tabel adalah nama tabel yang akan diubah tipe datanya atau lebar kolomnya. Kemudian field adalah kolom yang akan diubah tipe datanya atau lebarnya. Tipe adalah tipe data baru atau tipe data lama dengan lebar kolom yang berbeda. Berikut ini contoh perintah untuk mengubah tipe data untuk kolom keterangan dengan char 20. Maka perintahnya
Alter table jenis film modify kolom keterangan varchar 20 titik koma. Bagaimana kalau kita ingin menghapus kolom pada tabel? Sintaksnya alter tabel, nama tabel, drop kolom, nama kolomnya itu apa? Oke, sekian untuk video pembelajaran di pertemuan kedua dalam mata kuliah praktikum pengantar basis data. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.